Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader analisa. Sekarang saya coba untuk analisa di fundamentalnya. Ya, sebelumnya sudah saya pernah share, tapi ini saya juga ingin sedikit membahas eh, tentang analisa fundamental yang sering saya gunakan. Jadi teman-teman bisa ketik ya di Google Chrome seperti ini ya. Tanpa ada tulisan kalender juga tidak apa-apa ya, ketik saja ya forex ya tanpa spasi seperti ini ya. Setelah itu teman-teman klik kalender ya, dan akan muncul seperti ini kalender sebelumnya di minggu-minggu kemarin ya. Kenapa di minggu-minggu kemarin itu, di hari-hari kemarin itu saya fokus untuk open buy ya, untuk open buy. Coba kita lihat ya, mulai dari hari Jumat ya, tanggal 17 kemarin. Kita lihat ya di sini, klik saja ya, ini diklik saja seperti ini misal ya. Oke, saya beri contoh di jam 7 malam ya, mulai di jam 7 malam. Sebenarnya simple saya menganalisa di fundamental, jadi saya tidak terlalu ribet ya. Yang penting seperti ini, dan ini saya gunakan untuk di fair gold, jadi teman-teman bisa backtest lagi di fair lain ya. Nah, ini kita lihat di jam 7.30 malam ya. Jika ini previous ini lebih besar dari ini ya, dari ramalan ini, maka gold akan melakukan kenaikan ya, akan melakukan kenaikan ya. Jika dilihat ini sama ini ya, ini 0,03, tapi di sini ada tanda negatif dan di sini tidak ada tanda negatif ya. Jadi ini lebih besar dari ini ya, dari ramalan ini, maka gold masih berpotensi untuk naik ya. Oke, setelah itu seperti ini ya, seperti ini katakanlah yang ini belum terjadi ya, katakanlah yang itu belum terjadi. Nah, sedangkan yang ini market itu sideways. Kalau saya bilang itu dia membentuk masih sideways ya, di time frame kecilnya itu sideways. Karena apa? Karena di sini sama 0,02%. Jadi tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil dari ramalannya ya. Oke, sebentar saya terjemahkan ya biar mudah. Nah, seperti ini ya. Oke, kita analisa yang malam ya, yang malam ini. Untuk yang kemarin itu, kenapa saya lebih memilih untuk open posisi buy? Jadi di sini banyak sekali indikasi kenaikan di fundamentalnya ya, seperti ini misal ya. Ini ada penurunan ya, ini ada penurunan di kemarin itu ya, pasti ada kenaikan juga ada penurunan. Misal seperti ini, jalannya market itu seperti ini, membuat base penurunan atau koreksi. Lalu di sini kita lihat ini 212K dan ini 205, maka lebih besar ini, berarti gold akan naik lagi. Di sini terbukti gold kemarin itu naik ya. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini ya, kita lihat mulai sini 24 sama 17 ya. Setelah tadi market seperti ini ya, lalu ini juga ini lebih besar dari ini, tapi ini adalah minus dari ramalan ya. Sebelumnya minus 24.3, tapi ramalannya 14, maka ini bisa dibilang itu lebih rendah ya. Gold akan melakukan penurunan.
Setelah itu di sini sama ya, sama mungkin market seperti ini misal ya. Di sini juga sama ya. Di sini ada penurunan sedikit. Seperti itu saja saya ya. Di sini ada penurunan ya, karena apa? Ini lebih besar dari ini ya. Ramalan lebih besar dari ini, gold akan melakukan penurunan. Tapi jika ramalan ini seperti ini misal ya, tadi mana tadi? Nah, misal seperti ini. Tapi saya sering gunakan yang USD ya. Entah kemarin itu yang USD. Misal seperti ini. Ini lebih besar, maka masih menunjukkan kenaikan, dan ini lebih besar dari ramalan akan menunjukkan kenaikan ya untuk USD. Ini saya gunakan jika USD ini di gold, jika sebelumnya itu lebih besar maka gold akan naik untuk marketnya. Oke, kira-kira teman-teman sudah paham di sini ya. Kita analisa di minggu kedepannya ya, untuk hari minggu besok ya. Ini saya akan analisa yang di time frame yang di jam-jam malam ya. Kalau siang itu biasanya coba kita lihat ya di siangnya. Di siangnya ini jika euro naik ya, jika euro naik, ini kan naik karena ini lebih besar, itu gold juga akan ikut naik ya. Jadi jika euro naik, gold juga akan ikut naik. Karena apa? Ini lebih kecil ya, ramalan lebih kecil dari yang sebelumnya ya. Oke, biar enak ya, saya terjemahkan lagi ya. Berarti besok itu masih ada indikasi kenaikan ya. Di jam 21 ini, nah sebelumnya ya, dan ini yang diramalkan ya. Berarti ini lebih besar atau lebih kecil? Berarti ini lebih kecil dari ini. Kenapa? Ini 4,19 JT ya, dan ini 4,00 M ya. Jadi lebih besar ini, maka indikasi kenaikan untuk gold masih ada ya. Cuma seperti itu aja saya cara menganalisanya ya. Di jam-jam malam ya, kita lihat di jam-jam malam. Jika tidak ada data, tentu kita tidak bisa analisa. Nah, jika seperti ini dan ini kosong, di ramalannya saya itu lebih cenderung untuk open posisi buy. Seperti itu ya. Di hari Kamis berikutnya ya, ini ada yang merah juga kita lihat ya. Jika yang merah ini seperti ini tidak ada datanya, kita lihat di atasnya dulu ya. Atasnya ternyata kosong ya. Jika atasnya kosong berarti kita ikut yang ini. Atasnya lagi yang ada isinya ya, yang ada isinya. Jadi indikasi di hari Kamis masih ada indikasi kenaikan di jam-jam pagi ya. Ini sangat pagi nih. Tapi setelah itu di sini terlihat ada penurunan untuk gold ya. Ada penurunan. Jika kosong seperti ini tentu kita ikut yang ini ya. Berarti gold di jam-jam pagi ini sampai jam ini jam 15.30 ya, itu masih ada penurunan. Nah, perbedaannya ya, perbedaannya USD sama JPY ya. Jika analisa JPY atau CHF ya, JPY itu sama dengan CHF ya. Misal tadi seperti ini, mana tadi ada JPY apa enggak ini ya, yen ya, ini ya. Nah, misal seperti ini ya, JPY yen ya. Misal seperti ini. Jika ini yen ini lebih besar sebelumnya ya, jika USD lebih besar tadi gold naik. Tapi jika ini lebih besar untuk yen ya, itu gold akan turun
Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya perbedaan antara USD ya sama JPY atau yen ya atau CHF. Jadi JPY atau yen itu sama dengan CHF ya. Dan untuk USD sama GBP ini ya dan sama euro ini ya itu sama ya, itu sama, terbilang sama. Jadi teman-teman harus paham di ini ya, JPY sama CHF ya, ini adalah satu kelompok. Jika ini naik ya, jika ini naik atau lebih besar seperti ini ya, lebih besar seperti ini, maka gold akan turun. Tapi beda lagi sama USD. Jika USD ini naik atau lebih besar USD-nya dari ini ya, jika ini lebih besar, jika ini USD, maka akan naik. Sebentar ya. Jadi begini ya, perbedaan antara JPY atau yen ya, JPY atau yen ya ini sama CHF ya ini. Maka jika seperti ini di yen atau JPY ini lebih besar ya, gold akan melakukan penurunan ya, karena ini lebih besar dari ramalan ya, sebelumnya lebih besar dari ramalan. Ini jika ada news di yen atau JPY. Tapi jika di USD ya, jika di USD, GBP dan euro ya, jika ada news seperti ini misal ya, itu coba kita lihat ya. Nah, ini akan melakukan kenaikan untuk gold. Nah, inilah perbandingannya ya. Sebentar. Jadi di sini jika yen atau JPY sebelumnya lebih besar dari ramalan, maka gold akan turun untuk gold. Ya, untuk per gold akan turun. Tapi jika euro atau GBP ataupun USD ya, jika lebih besar sebelumnya ini dari ramalan, maka ini akan naik ya, akan naik. Jadi kemungkinan untuk besok itu masih akan berlanjut untuk kenaikan, tapi juga perlu diingat pasti ada koreksi untuk melanjutkan kenaikan. Seperti itu penjelasannya ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Jika USD atau misal mana USD ya, saya berikan contoh seperti ini ya, USD sebentar. Nah ini aja dah, ini termasuk USD lebih besar, maka ini gold akan naik ya. Jika sebelumnya lebih besar, gold akan naik. Beda sama yang yen tadi ya, yang yen ini lebih besar ya, karena sebelumnya lebih besar, tentu gold akan turun ya. Jadi diingat yen sama CHF ya, jika kita lihat di sini ya. Lalu ini satu referensi, dan untuk USD ya, GBP termasuk AUD ya, termasuk euro ya, itu satu referensi. Oke teman-teman, jadi analisa saya untuk minggu-minggu ke depan ya, masih ada kenaikan di gold ya, tapi kenaikannya itu sering di jam-jam malam ya. Lihat ini di jam-jam malam, tapi ini ada penurunan ya. Tentu tidak terlalu impulsif ya untuk besok itu kemungkinan, jadi perlu dianalisa ulang lagi di teknikalnya. Oke, sekian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk analisa fundamental ini ya.
Saya sebenarnya ingin menjelaskan sejelas-jelasnya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya dengan penjelasan saya ini. Dan tentu dari trading analisa saya ucapkan selamat liburan dan semoga sehat selalu, banyak rezekinya, salam profit konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.